Selamat pagi anak-anak, kita akan membahas tentang mikroskop yang tugas yang kemarin ya. Udah, ini mikroskop bagian-bagiannya. Ini tuh kelas 7, buka halaman 69. Nah, mikroskop itu terbagi 4, lensa okuler, lensa objektif, dan cermin. Cermin itu terbagi 2, cermin datar sama cermin cekung. Udah, kita masuk pengertian dari lensa okuler. Lensa okuler adalah lensa yang berhubungan dengan mata yang langsung. Itu yang melihat. Lensa okuler. Nah, atau pengamat yang berfungsi untuk memperbesar bayangan objek. Udah, baru pembesarannya ada 3 macam, yaitu pembesarannya yang 5 kali, 10 kali, sama 15 kali. Masuk ke lensa objektif. Lensa objektif adalah lensa yang berada di dekat objek yang diputar-putar itu nanti. Suatu saat nanti akan Bapak jelaskan di mana semuanya itu. Udah? Atau yang ada gambarnya ini. Udah, lensa objektif ini. Coba lihat di bukunya, ada situ nanti. Lensa objektif di mana letaknya ya. Dan berfungsi untuk memperbesar bayangan benda. Susunan lensa biasanya terdiri atas 3 atau 4 buah. Udah, dengan perbesaran masing-masing 4 kali, 10 kali, 45 sampai 100 kali pembesaran. Contohnya itu dicoba dulu dilihat pengamatan tuh dengan lensa yang 4 kali nggak nampak barangnya itu. Nah, dicoba lagi dengan 10 kali tetap juga nggak nampak. Baru dicoba lagi 45 kali, barangkali sudah nampak. Nah, itulah dipakai untuk melihat apa benda yang mau diamati dengan 45 kali pembesaran. Nah, itu ada macam yang 4. Baru diafragma. Diafragma itu artinya untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke lensa. Nah, kita sekarang dulu mikroskop itu memerlukan cahaya untuk melihat bendanya biar terang. Sekarang tapi kalau udah zaman canggih, mikroskop sudah ada yang pakai lampu sendiri untuk penerang sendiri. Jadi nggak perlu lagi diarahkan ke matahari atau ke sumber cahaya yang lain. Sekarang mikroskop udah canggih-canggih, udah tinggal ada lampunya. Di tempat gelap pun atau di ruang tertutup pun bisa kita melakukan pengamatan. Baru masuk ke cermin. Itu cermin tadi Bapak jelaskan ada 2 macam, yaitu cermin datar, cermin cekung. Udah. Tabung mikroskop. Udah, arti cermin itu untuk mengarahkan cahaya pada objek. Udah. Kalau misalnya nggak jelas, itu digeser-geser cerminnya. Cermin datar digunakan ketika cahaya yang dibutuhkan terpenuhi, sedangkan cermin cekung digunakan untuk mengumpulkan cahaya. Udah, itulah cermin cekung. Dicekungkan cermin itu ke bendanya biar nampak oleh mata kita, oleh lensa okuler kita. Baru di situ ada juga tabung mikroskop untuk menghubungkan lensa okuler dan lensa objektif. Udah, itu nanti kalian ada lihat tabungnya, coba lihat gambarnya. Itulah arti tabung, untuk penghubungnya. Baru meja sedia atau meja preparat atau meja tempat benda tersebut sebagai tempat meletakkan objek atau benda atau preparat yang diamati. Bagian tengah meja terdapat lubang untuk melewatkan sinar. Ada lubang kecil kayak tempat pelewatan sinarnya. Klip atau penjepit objek untuk menjepit preparat agar kedudukannya tidak bergeser ketika sedang diamati. Udah, lengan mikroskop itu lengan untuk pegangan. Udah, untuk pegangan pada saat memindahkan atau membawa mikroskop dari lemari atau tempat pengamatan. Baru pemutar halus. Nah, itu pemutar ada 2, pemutar halus sama pemutar kasar. Pemutar halus itu untuk menggerakkan atau mendekatkan lensa objek terhadap preparat secara pelan-pelan. Udah, lensa kasar untuk menggerakkan tubus ke atas dengan ke bawah secara kasar. Kondensor. Baru kondensor untuk mengumpulkan cahaya yang masuk atau alat
ini dapat diputar dan dinaik turunkan. Skrup untuk mengatur suhu atau tegangan ke mikroskop. Baru kaki mikroskop untuk menyangga dan menopang mikroskop. Dan sekian dulu penjelasan Bapak. Untuk minggu depan Bapak akan memberi tugas sama kalian. Coba diamati dulu tentang mikroskop ini. Udah, coba dulu dihafal untuk minggu depan. Ini belum tugas untuk dua minggu lagi. Udah, atau suatu saat nanti Bapak akan menanyakan arti-artinya. Dan kita untuk minggu depan sekali lagi atau ada waktu yang lain Bapak akan bawa mikroskop dan menjelaskannya lebih lanjut. Terima kasih untuk anak Bapak kelas 7. Sekian dan terima kasih.